Lantaran terjebak rutinitas, stres pernah menghinggapi diri Maudy Kusnaedi. Kejenuhan semakin menjadi-jadi manakala Maudy makin susah mengatur waktunya. Akibat padatnya jadwal harian sampai-sampai Maudy harus melewatkan weekend yang seharusnya menjadi waktu khusus dengan Eric Major suaminya. Maka dari itu Maudy lantas membuat manajemen waktu yang dalam pengaturannya selalu dikomunikasikan dengan sang suami. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Gospot. Saya Cahaya akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Pemirsa, sekarang kuis Gospot berhadiah 2 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Hadiahnya dipersembahkan oleh Koran Sindo. Kalau Anda mau hadiahnya seperti biasa, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah, ketik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288 dengan tarif Rp2.000 per SMS. Jadi simak terus beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Romantisme Jamal Mirdad dan Lydia Kandou menular pada Nana Mirdad dan Andrew White. Marshanda kikuk memakai kebaya. Stres menyerang Maudy Kusnaedi karena tidak bisa membagi waktu antara keluarga dan karir. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyanyi bersama anak-anak pedesaan. Irwan Syah dan Acha Septriasa awalnya benci dan sekarang jadi jatuh cinta. Samuel Rizal dikabarkan berpacaran dengan Shandy Aulia. Pemirsa, Nana Mirdad dan Andrew White sedang melatih mengendalikan ego mereka masing-masing. Memang sulit menyatukan dua kepala dalam satu biduk rumah tangga. Tapi Nana dan Andrew tidak perlu khawatir. Di tengah-tengah mereka ada Jamal Mirdad dan juga Lydia Kandou yang tidak henti-hentinya memberikan nasihat agar rumah tangga anaknya langgeng seperti mereka. Pemirsa, mari kita saksikan bersama keluarga Mirdad. Kebersamaan rupanya menjadi resep rahasia keharmonisan rumah tangga Lydia Kandou dan Jamal Mirdad. Dengan duduk bersama dan saling menanggalkan ego masing-masing, mereka mengatasi setiap konflik yang ada. Begitupun saat Lydia dan Jamal mengatasi masalah yang dialami anak-anak mereka. Pasangan ini selalu mencari waktu sekedar berkumpul bersama. Dengan cara seperti inilah komunikasi bisa terus terbangun. Saya selalu mencoba untuk mencari waktu kebersamaan antara kita sebagai orang tua dan anak-anak, karena sudah ada tambahan satu lagi anak tambahan. Jadi itu juga mereka sudah punya keluarga. Jadi sebisa mungkin pada hari-hari tertentu kita bisa bersama-sama untuk makan-makan sama dua. Tradisi kumpul-kumpul bareng masih terus berlangsung hingga saat ini meski Nana Mirdad dan Andrew White sudah menikah. Justru dengan pola kebersamaan tersebut, Lydia dan Jamal ingin menanamkan nilai saling bisa menerima pribadi antar pasangan. Untung sekali tuh dia dapetin istri saya. Soalnya nggak pernah saya dikasih hadiah tapi tetap lengket. Kamu loh ya kasih sekali-sekali surprise gitu loh ke saya. Saya ngiri loh. Terus terang. Terus ke Mas Jamal. Karena dia baik banget. Terus orangnya kalau ngomong nggak pernah kasar, nggak pernah nyakitin saya. Langsung, wih dia kalau begitu mesti langsung gitu sih. Ya, Terus. jangan terlalu memuji. Karena kebersamaan pula hubungan Andrew White dan mertuanya berjalan akrab. Andrew tidak merasa canggung meski tinggal serumah dengan mertuanya. Lantaran rumah Andrew sedang direnovasi. Mereka kan lagi mau bangun rumah. Terusan tempat kos-kosannya Andrew itu udah selesai. Mereka tadi mau kontrak. Saya bilang ngapain sih kontrak? Mendingan di sini aja, kan ada kamar gitu. Ya tapi seadanya. Akhirnya mereka bilang iya deh supaya lebih irit, katanya. Oh keterlaluan. Ya kalau misalnya orang tuanya yang benar-benar kayak ganas atau ketat atau gimana gitu pasti merasa kayak terganggu dikit lah, cuman ya apa-apa ya kayak gini juga ya asik-asik aja setiap hari pulang-pulang apa di mana di atas nonton bola bareng kayak gitulah, nggak pernah merasa kayak kita liatin terus atau apa, enggak, nyantai aja, malah setiap hari di meja ada makanan setiap hari, kalau ada air putih dulu kan di kosan nggak pernah gitu. Usia pernikahan Andrew dan Nana baru berjalan 2 bulan. Tepat sebulan setelah pasangan ini menikah, Andrew memberikan hadiah kejutan untuk istrinya.
Sementara itu sebagai orang tua, Lydia dan Jamal tak henti-hentinya menanamkan petuah kepada anak mereka yang baru menjalani biduk rumah tangga. Saya ingin bilang kalau misalkan ribut-ribut atau ada masalah jangan cepat kabur deh gitu, jangan cepat ke orang tua kalau ntar mereka punya rumah sendiri gitu ya. Mereka harus selesaikan di rumah mereka gitu. Bukan ada banyak surprise kayak yang paling terakhir apa ya? Oh, pas hari pernikahan kita, anniversary-nya. 1 bulan. 1 bulan anniversary kan, ya 1 bulan sih ya buat kita kan masih penting dong. Jadi keluar beli bunga yang dia suka yang ada deh. Dia suka yang ini, terus aku beli. Terus aku mikir apa ya, yang gue beli coklat, beli apalah teddy bear kan nggak lucu, masih kayak biasa banget standar gitu kan. Beli apa yang benar-benar dia perlukan dan bakal bikin dia senyum gitu. Belinya apa? Teflon terus yang warna merah kan dia suka merah kan, jadi teflon merah. Yang berumah dia beli bunga. Terus apa lagi sayang? Teflon merah. Pemirsa, sepertinya wajah cantik Maudy Kusnaidi tidak pernah kelihatan stres. Padahal Maudy mengaku sering stres karena ketidakmampuannya membagi waktu antara rumah tangga dan juga karir. Kalau sedang stres, kira-kira apa ya yang dilakukan Maudy? Bukan hanya Maudy yang aktivitasnya padat, bintang muda Marsyanda juga mengalami hal yang sama. Setelah berkutat di lokasi syuting dan juga menyanyi di atas panggung, Marsyanda merambah ke dunia fashion. Dan seperti apa gaya Marsyanda di atas catwalk? Kita saksikan saja bersama selengkapnya. Rasa deg-degan. Lucu rasanya melihat gaya Adriani Marsyanda ketika berjalan di atas catwalk. Bukan gara-gara sepatu hak tinggi yang mengganggu caranya berjalan. Tapi Marsyanda sepertinya tak terbiasa mengenakan kebaya, seperti kebaya rancangan Ami Atmanto yang sedang ia peragakan ini. Caca, begitu ia akrab disapa, terlihat agak kikuk saat harus berlenggak-lenggok di atas catwalk dengan balutan kebaya di tubuhnya. Tadinya ini aku kan nggak pernah pakai kebaya, nggak pernah sama sekali. Kalau misalnya datang ke acara-acara apa gitu, karena aku mikir kalau kebaya tuh untuk orang tua gitu kan. Jadi begitu aku pakai kebaya ini kayaknya kalau lain kali ke acara apa undangan gitu pakai kebaya. Terus tergantung desainnya yang cocok buat aku juga, kayak seru juga gitu, bisa jadi keren juga dan nggak terkesan tua gitu. Contohnya kayak ini kan, ini nggak kayak ibu-ibu sama sekali gitu. Jadi dia apa ya, anggun tapi tetap anak muda gitu. Tadi aku pikir waduh gimana nih model kebayanya ini ya, aduh gimana ya gitu. Semalam aku fitting gitu ya. Oh keren banget, suka deh gue. Caca mengaku tak pernah satu kali pun mengenakan kebaya. Pemain sinetron dan penyanyi ini selalu tampil casual, memakai atasan tank top, celana jeans, dan topi koboi. Begitulah salah satu penampilan Caca bila menyanyi di atas panggung. Bagaimanapun juga seorang gadis pasti akan mengalami masa pertamanya mengenakan kebaya. Fun, seru, pengalaman pertama kali jalan di catwalk. Nggak pertama kali sih sebenarnya, dulu juga pernah. Ya seru lah, pagi pakai kebaya. Jadi mesti pelan-pelan jalannya. Biasanya kalau misalnya jalan-jalan gitu ya di mall atau di mana, aku pasti jalan cepet, buk gitu kan, dia mesti pelan tapi ya tetap ya baik-baik gitu. Ya kalau ribut mungkin karena ini kali ya, roknya agak-agak sempit. Cuman kalau misalnya dari secara keseluruhan dia nyaman-nyaman aja gitu, jadinya enak aja gitu. Lantaran terjebak rutinitas, stres pernah menghinggapi diri Maudy Kusnaidi. Kejenuhan semakin menjadi-jadi manakala Maudy makin susah mengatur waktunya. Akibat padatnya jadwal harian, sampai-sampai Maudy harus melewatkan weekend yang seharusnya menjadi waktu khusus dengan Eric Major, suaminya. Maka dari itu, Maudy lantas membuat manajemen waktu yang dalam pengaturannya selalu dikomunikasikan dengan sang suami. Kalau memang harus kerja, jangan sampai mengambil waktu keluarga. Artinya kalau weekend saya harus kerja, saya komunikasikan dulu dengan suami saya, keberatan nggak kerja gitu karena weekend. Jadi nggak ada sesuatu hal yang menjadi berat banget gitu, nggak ada gitu. Kalau emang ada masalah ya coba cari jalan keluarnya, cari solusinya. Kalau emang nggak bisa minta tolong sama beberapa orang yang bisa membantu. Kalau emang belum bisa ya dikasih prioritas yang lain, karena pasti banyak beberapa kerjaan yang lain. Pembagian waktu ia lakukan semata-mata demi menjaga keharmonisan hidupnya. Apa jadinya tanpa manajemen waktu?
Bayangkan saja, Erik dan Maudy sama-sama punya tingkat kesibukan yang tinggi. Kalau tidak saling membagi prioritas, bisa-bisa kesalahpahaman pun akan muncul. Meski sudah membagi waktu, masalah masih saja sering timbul. Apalagi kalau sudah menyangkut selentingan dari luar yang menyangkut momongan. Waktu lalu karena kita